Berbicara tentang Bocchi, atau lebih tepatnya Hitori Goto, dari anime Bocchi The Rock rasanya seperti menatap cermin yang jujur bagi banyak orang. Dia bukan pahlawan yang percaya diri, bukan juga karakter jenius yang langsung bersinar. Bocchi adalah potret kegelisahan sosial yang dibungkus dengan komedi absurd, ekspresi berlebihan, dan kejujuran emosional yang kadang terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Anime ini sejak awal sudah memberi sinyal, yaitu kisah Bocchi bukan tentang menjadi hebat, tapi tentang bertahan hidup di tengah rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Bocchi diperkenalkan sebagai gadis SMP yang memutuskan belajar gitar bukan karena mimpi besar, melainkan karena keinginan sederhana tapi putus asa, yaitu ingin punya teman dan ingin diakui. Pilihan ini terasa sangat manusiawi. Dia tidak memulai dengan bakat luar biasa atau keberanian tampil di depan banyak orang. Justru sebaliknya, Bocchi memulai dari kamar gelapnya, ditemani gitar, layar komputer, dan fantasi berlebihan tentang masa depan yang gemilang. Disinilah Bocchi The Rock terasa relevan. Impian Bocchi selalu terasa besar dibandingkan keberaniannya, dan jarak antara keduanya menciptakan konflik utama yang menggerakkan cerita. Kecemasan sosial Bocchi bukan sekedar gimmick komedi. Anime ini menampilkan ketakutannya secara visual dengan cara yang kreatif dan brutal. Seperti tubuhnya meleleh, berubah menjadi debu, masuk ke dunia 3D kasar, atau bahkan seperti keluar dari medium anime itu sendiri. Semua ini bukan hanya untuk lucu-lucuan, tapi untuk menunjukkan betapa pikirannya bekerja. Bocchi selalu membayangkan skenario terburuk, selalu merasa dirinya beban, selalu yakin bahwa satu kesalahan kecil akan membuat semua orang membencinya. Ini adalah lingkaran pikiran yang sangat dikenal oleh siapapun yang pernah berjuang dengan rasa tidak percaya diri. Namun yang menarik, Bocchi bukan karakter yang pasif. Meski ketakutannya selalu mendaluinya, dia tetap melangkah dengan gemetar, canggung, dan seringkali gagal. Pertemuan pertamanya dengan Nijika menjadi titik balik penting. Nijika yang ceria dan terbuka seperti berlawanan total dengan Bocchi. Tapi justru di sanalah dinamika mereka bekerja. Nijika tidak menyelamatkan Bocchi dengan pidato motivasi besar. Dia hanya mengajak Bocchi dengan bermain musik. Ajakan sederhana itu menjadi pintu masuk Bocchi ke dunia yang selama ini hanya dia lihat dari jauh. Masuknya Bocchi ke Keisuke Band bersama Nijika, Ryo, dan Kita bukan berarti kecemasannya langsung menghilang. Justru sebaliknya, setiap anggota band memantulkan ketakutan Bocchi dengan cara yang berbeda. Ryo dengan sikap cueknya sering membuat Bocchi merasa diabaikan. Sementara Kita yang supel dan bersinar membuat Bocchi merasa dirinya tidak pantas berada di panggung yang sama. Tapi perlahan, Bocchi mulai memahami bahwa keberadaannya di band itu bukan kebetulan. Permainan gitarnya yang emosional dan jujur menjadi pondasi suara Keisuke Band. Musik adalah satu-satunya tempat di mana Bocchi bisa berbicara tanpa harus membuka mulut. Yang membuat karakter Bocchi begitu kuat adalah cara anime ini menggambarkan kemajuan kecil sebagai kemenangan besar. Bocchi tidak tiba-tiba menjadi percaya diri. Dia tidak langsung nyaman dengan tampil di depan penonton. Bahkan setelah beberapa kali tampil secara live, rasa takutnya tetap ada. Tapi ada pergeseran halus. Dia mulai bertahan lebih lama di atas panggung, mulai berani menatap mata penonton sesaat, mulai menerima bahwa kegagalan tidak selalu berujung kehancuran. Bocchi The Rock dengan cerdas menolak narasi sembuh total. Bocchi tidak disembuhkan. Dia belajar hidup berdampingan dengan kecemasannya. Musik dalam anime ini juga berfungsi sebagai bahasa emosional Bocchi. Saat dia bermain gitar, penonton bisa merasakan apa yang tidak bisa dia ucapkan. Permainan gitarnya seringkali kasar, mentah, dan penuh dorongan emosi, seperti teriakan yang akhirnya menemukan jalan keluar. Lagu-lagu Keisuke Band
bukan sekedar soundtrack, tapi representasi pertumbuhan Bocci. Setiap rip dan distorsi terasa seperti upaya Bocci untuk mengatakan, "Aku ada di sini," meski suaranya masih gemetar. Salah satu aspek paling menyentuh dari Bocci adalah kesadarannya akan ketidakcukupan dirinya. Dia tahu dirinya aneh, canggung, dan sering menyusahkan orang lain. Setidaknya menurut pikirannya sendiri. Tapi di balik semua itu, Bocci sangat peduli. Dia ingin bandnya sukses, ingin teman-temannya bahagia, dan ingin kontribusinya berarti. Ketika Bocci berusaha keras membuat band viral, menjual tiket, atau tampil lebih baik, motivasinya bukan ego, melainkan rasa takut kehilangan satu-satunya tempat di mana dia merasa diterima. Anime ini juga jujur dalam menunjukkan sisi gelap dari mimpi. Bocci pernah membayangkan popularitas instan, pengakuan massal, dan kehidupan ideal sebagai musisi terkenal. Tapi realitas yang dihadapi adalah panggung kecil, penonton sedikit, dan kerja keras yang sering tidak terlihat hasilnya. Disinilah Bocci The Rock terasa dewasa. Ia tidak menghancurkan mimpi Bocci, tapi mengikis ilusi romantisnya, menggantikannya dengan kepuasan kecil yang lebih nyata, yaitu bermain musik bersama orang lain, tertawa setelah latihan, dan merasa sedikit lebih berani. Interaksi Bocci dengan keluarganya juga memperkuat karakternya. Orang tua Bocci tidak digambarkan sebagai figur dramatis, tapi justru realistis. Mereka peduli, kadang tidak sepenuhnya mengerti, tapi tetap mendukung. Rumah bagi Bocci bukan tempat konflik besar, melainkan tempat Bocci kembali setelah dunia luar mengulas energinya. Ini menekankan bahwa perjuangan Bocci sebagian besar terjadi di dalam dirinya sendiri. Pada akhirnya, Bocci adalah simbol dari generasi yang hidup dengan kecemasan, tekanan sosial, dan keinginan untuk diakui tanpa harus mulai dari mana. Dia tidak menawarkan solusi instan atau motivasi kosong. Yang dia tawarkan adalah kejujuran, bahwa merasa takut itu wajar, bahkan maju satu langkah pun sudah cukup, dan bahwa menemukan tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, meski tidak sempurna, adalah sebuah kemenangan. Bocci The Rock menjadikan Bocci lebih dari sekedar karakter komedi. Dia adalah pengalaman emosional yang dikemas dengan tawa, musik, dan absurditas visual. Saat Bocci berdiri di atas panggung dengan tangan gemetar, namun tetap memetik gitar, kita tidak hanya menonton anime, kita sedang melihat seseorang yang meski diliputi ketakutan, memilih untuk tetap mencoba. Dan di dunia yang sering menuntut kepercayaan diri instan, keberanian Bocci untuk tetap rapuh justru terasa sangat menguatkan.